Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok C Termokimia dari kelas 11 1 SMA Negeri 10 Samarinda. Dengan saya Gina Nafsi, Saya Diva Zahra, saya Sabrina Prima Cahyana Putri, saya David Julian, saya Gendis Kalila Alfia, saya Nurul Isnaini, dan saya Carissa Mauren Sabia. kami akan melakukan percobaan terkait materi termokimia. Tetapi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Arif Imam Subagio MPD selaku guru pengampu mata pelajaran kimia di SMA Negeri 10 Samarinda, dan Ibu Ratna Dewi, Eskul sebagai tenaga laboran di SMA Negeri 10 Samarinda yang telah membantu kami selama melakukan kegiatan percobaan. Percobaan pertama. Tujuan dari percobaan yang akan kita lakukan adalah untuk membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, pipet. Gelas ukur. Gelas kimia. Tabung reaksi. Spatula laboratorium. Batang pengaduk. Termometer. Tutup gabus. Pita magnesium. CaO atau kalsium oksida. BaOH2 atau barium hidroksida. Larutan HCl atau asam klorida. NH4Cl atau amonium klorida. Dan yang terakhir, Aquades. Yuk kita lanjut ke cara kerjanya. Let's go! Jadi untuk cara kerja yang pertama yaitu masukkan Aquades ke dalam tabung reaksi ke-1 sebanyak 5 ml. Sesuaikan dengan pipet. Dan ukur suhunya. Lalu, tambahkan 1 spatula CaO ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, aduk menggunakan batang pengaduk. Dan ukur lagi suhunya.
Amati perubahan suhunya. Siapkan NH4Cl dan BaOH2. Masukkan BaOH2 sebanyak 2 spatula ke dalam tabung reaksi. Ukur suhunya. Setelah itu, kita akan memasukkan NH4Cl. Sebelum itu, jangan lupa untuk mengukur suhunya. Lalu, tambahkan NH4Cl sebanyak 2 spatula. Aduk campuran BaOH2 dan NH4Cl menggunakan batang pengaduk. Tutup menggunakan tutup gabus. Lalu, pegang tabung reaksi dan rasakan suhunya. Lalu, ukur suhunya menggunakan termometer dan amati perubahan suhunya. Masukkan 5 mili HCl ke dalam tabung reaksi. Ukur suhunya. Lalu, masukkan 1 pita magnesium. Selanjutnya, kocok perlahan agar tercampur rata. Kemudian, ukur suhunya dan amati perubahan suhunya. Di sini kami akan membahas tentang jawaban LKPD nomor 1 yang telah kami diskusikan. Jadi, soal yang pertama. Di nomor pertama, ini kan kita ada 3 percobaan. Nah, di percobaan pertama yaitu mencampurkan CaO dengan H2O yang akan menghasilkan CaOH2, yang dimana merupakan reaksi eksotherm. Reaksi eksotherm adalah mengeluarkan kalor dan suhunya menjadi menurun. Nah, kenapa exotherm? Dikarenakan CaO itu menyimpan energi lebih, sehingga energi di CaO itu lebih besar dari energi yang dihasilkan, yaitu energi dari produk ini. Sehingga dia tidak membutuhkan energi tambahan untuk membentuk produk, jadi mengeluarkan kalor. Nah, jadi rumus delta H ini kan H produk dikurang H reaktan. Karena dia itu exotherm, jadi dia tuh kurang dari 0. Jadi delta H-nya sama dengan negatif. Jadi H produk kurang dari H reaktan. Selanjutnya kita ke percobaan kedua, yaitu pencampuran BaOH2 ditambah dengan NH4Cl, yang dimana itu merupakan reaksi endotherm. Reaksi endotherm adalah menyerap kalor dan suhunya menjadi meningkat atau naik. Nah, kenapa dia termasuk reaksi endotherm? Dikarenakan pada saat BaOH2 ini direaksikan dengan NH4Cl itu membentukkan energi tambahan sehingga menyerap energi panas dari luar. Nah, sehingga rumusnya dari delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. H produknya ini kan lebih besar daripada H reaktan, jadi hasilnya akan lebih dari 0 dan delta H-nya akan positif, jadi H produk lebih dari H reaktan. Nah, selanjutnya ini kita ke percobaan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pencampuran magnesium dengan HCl, yang dimana merupakan reaksi eksotherm, yaitu mengeluarkan kalor dan suhunya menjadi menurun. Nah, kenapa dia eksotherm juga? Sama seperti percobaan yang pertama, percobaan ini Mg, yaitu magnesium itu menyimpan energi lebih, sehingga pada saat bereaksi untuk menghasilkan produk tidak perlu energi tambahan, makanya mengeluarkan kalor, makanya eksotherm. Ya.
Jadi delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan, dan H produknya di sini jadinya lebih kecil daripada H reaktan, sehingga hasil dari delta H-nya adalah negatif. Jadi H produk lebih kecil daripada H reaktan. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Jadi di percobaan pertama yaitu CaO ditambah H2O menghasilkan CaOH2 dan delta H-nya adalah negatif. Dan ini adalah diagramnya. Nah, kita lihat diagramnya di sini. Kenapa diagramnya turun? Dikarenakan itu kalornya sudah habis. Jadi karena dia exotherm, jadi kalornya itu mengeluarkan kalor, sehingga produk yang dihasilkan tidak memiliki kalor. Ataupun kalau memiliki pasti jumlahnya lebih sedikit dari reaktan. Jadi delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan dan kurang dari 0. Nah, di percobaan kedua yaitu ada BaOH2 ditambah NH4Cl menghasilkan BaOH2 ditambah 2NH4OH plus HCl, dan ini sudah setara. Dan diagramnya. Nah, kenapa di sini naik? Karena dia endotherm, dia menyerap panas untuk bisa menghasilkan produk ini. Jadi kalor yang awalnya kurang atau sedikit menjadi banyak untuk bisa menghasilkan ini. Makanya kalornya naik. Jadi delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan dan lebih dari 0. Jadi delta H-nya positif. Dan percobaan terakhir yaitu percobaan ketiga, itu ada 2NHCl tambah magnesium dan disetarakan menjadi 2NHCl tambah Mg menghasilkan MgCl2 ditambah H2 dengan delta H negatif. Dan diagramnya Nah, sama seperti percobaan yang pertama tadi, ini diagramnya menurun dikarenakan kalor yang awalnya di reaktan banyak menghilang dan menjadi lebih sedikit di produknya. Nah, jadi delta H-nya sama kayak yang pertama tadi, yaitu H produk dikurang H reaktan kurang dari 0. Sekian dari jawaban yang kami berikan. Terima kasih. Dari 3 percobaan yang telah kami lakukan, yang pertama yaitu pencampuran CaO dengan Aquades. Reaksi ini melibatkan kalsium oksida atau CaO dengan air atau H2O menghasilkan kalsium hidroksida atau CaOH2. Reaksi ini bersifat exotherm, yaitu melepaskan panas karena energi kimia dalam reaktan lebih tinggi daripada dalam produk. Percobaan selanjutnya yaitu pencampuran BaOH2 dengan NH4Cl. Reaksi ini melibatkan barium hidroksida atau BaOH2 dan amonium klorida atau NH4Cl, menghasilkan barium klorida atau BaCl2, amonia, NH3, dan air atau H2O. Reaksi ini bersifat endotherm, yaitu memerlukan penyerapan panas tambahan untuk terjadi. Jadi reaksi ini menyerap panas dari sekitarnya dan dapat membuat lingkungan sekitarnya terasa lebih dingin. Selanjutnya percobaan terakhir yaitu pencampuran magnesium dengan asam klorida. Nah, reaksi ini melibatkan magnesium dengan asam klorida yang akan menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Nah, reaksi ini bersifat exotherm dikarenakan magnesium melepaskan panas karena energi kimia dalam magnesium lebih tinggi daripada di dalam produk yang dihasilkan. Nah, kesimpulannya adalah reaksi endotherm merupakan reaksi kimia yang memerlukan penyerapan energi panas dari lingkungan sekitarnya. Nah, selama reaksi ini, sistem menyerap panas dari sekitarnya dan suhu di lingkungan sekitarnya dapat menurun. Contohnya pada reaksi pencampuran BaOH2 dengan NH4Cl. Sedangkan reaksi exotherm adalah reaksi kimia yang melepaskan energi panas ke sekitarnya. Nah, selama reaksi ini sistem melepaskan panas. Dan suhu sekitar dapat meningkat. Contohnya pada reaksi pencampuran CaO dengan Aquades dan pencampuran magnesium atau Mg dengan HCl. Percobaan kedua. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan delta H reaksi asam basa NaOH dengan HCl. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, pipet, gelas ukur, kalorimeter, dan termometer. Larutan HCl atau asam klorida. Dan larutan NaOH atau natrium hidroksida. Yuk kita lanjut ke cara kerjanya. Let's go!
Siapkan 20 ml larutan NaOH di dalam tabung reaksi. Setelah itu, ukur suhunya. Siapkan juga 20 ml larutan HCl. Ukur juga suhunya. Jika sudah, masukkan kedua larutan ke dalam kalorimeter. Campurkan sampai kedua larutan merata sambil mengukur suhunya. Amati perubahan suhunya. Hai, jadi kita akan masuk ke jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD. Soal nomor 1. Oke, baik. Persamaan reaksi antara NaOH dan HCl ditulis seperti ini, yaitu NaOH plus HCl menghasilkan NaCl plus H2O. Jadi berapa larutan NaOH yang akan direaksikan adalah 20 ml. Volume larutan HCl yang direaksikan adalah 20 ml. Jadi kita mengetahui bahwa rho larutan adalah 1 gram per mililiter. Maka berapakah massa total larutannya? Bisa kita jawab dengan volume NaOH ditambah dengan volume HCl dikali massa rho larutan. Jadi volume NaOH sendiri kita dapatkan 20 ml dan volume HCl 20 ml dikali dengan massa rho larutannya yaitu 1 gram per mili. Jadi dapat kita lihat hasilnya adalah 40 gram. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, baik, pertama-tama kita tulis dulu diketahuinya, yaitu massanya sama dengan 40. 40 itu kita dapatkan dari NaOH ditambah HCl. Kemudian kita tulis kolom jenisnya yang seperti disebutkan di soal, yaitu 4,18. Kemudian ada suhu awalnya pada tabel yang kami isi, yaitu 27,4 derajat Celcius. Kemudian ada suhu akhir, yaitu 32 derajat Celcius. Kemudian ada delta T, yaitu suhu akhir kurang suhu awal. Kita dapatkan dari 32 dikurang 27,4 derajat Celcius, yaitu 4,6 derajat Celcius. Kemudian kita cari berapa Q-nya. Rumusnya itu adalah M dikali kalau jenis dikali delta T. Di sini kita tinggal masukkan yang sudah kita tulis dan diketahui, yaitu 40 dikali 4,18 dikali 4,6, sehingga didapatkan hasilnya 769,112 joule. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang nomor 6. Oke, pertama kita cari MRS-nya dulu. Di NaOH sama HCl kita dapat 20 mmol dan 20 mmol. Untuk NaCl dan H2O belum terbentuk. Setelah reaksi NaOH dan HCl-nya habis. Sedangkan NaCl dan H2O-nya terdapat 20 mmol. Dan karena di soal memiliki 1
sebagai standarnya, jadi kita ubah 20 milimol menjadi 0,02 mol. Karena yang dicari itu adalah air, jadi kita pakai yang H2O. Ya. Lalu kita memakai rumus kalor lagi, yang dimana massa dikali kalor jenis dan dikali perubahan suhu atau delta T. Langsung dimasukkan saja, massanya 40, kalor jenisnya 4,18 dan perubahan suhunya 4,6. Ya, hasilnya adalah 769,12 joule. Lalu untuk mencari kalor airnya, kita hasil dari kalor tersebut kita bagikan dengan 0,02 mol. Hasilnya adalah 38.456 joule per mol. reaksi dibagi oleh mol. Misalnya kita langsung ke rumusnya, yaitu massa larutan dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Ini kita dapatkan di soal yang nomor 6 tadi. Kemudian dibagi oleh 0,02 ini tadi mol yang kita dapatkan di soal nomor 6. Kemudian kita langsung masukkan aja, yaitu 40 dikali 4,18 dan kali 4,6 dibagi oleh 0,02 didapatkan yaitu min 38,456 joule per mol atau min 38,456 kilojoule per mol. Ini satuan dari delta H. Jadi persamaannya adalah NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O dengan delta H negatif 38,456 kJ per mol. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Berdasarkan hasil eksperimen, terjadi kenaikan suhu setelah HCl ditambahkan dengan NaOH. Reaksi tersebut melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga disebut reaksi eksoterm. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan perubahan entalpi atau delta H yang bernilai negatif, yang artinya terjadi pelepasan kalor. Sekian. Baik, berakhirlah sudah percobaan yang sudah kami lakukan, dan ada beberapa saran yang ingin kami sampaikan terkait dengan percobaan yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah untuk lebih teliti lagi dalam membaca termometer. Lalu Yang kedua, jagalah kebersihan alat dan laboratorium. Dan yang ketiga, jangan pernah menaruh cairan yang diambil ke dalam wadah cairan tersebut kembali. sekian video percobaan kami terkait dengan materi termokimia.